PAN adalah partai yang melaksanakan satu-satunya proses pemilihan aklamasi. Karena stabilitas di internal PAN itu begitu solid, alhamdulillah kita menatap kongres ke depan itu dengan boleh dibilang dengan riang gembira, karena kita akan mendapatkan pemimpin yang memang secara bersama-sama kita setuju untuk menjadi ketua umum kita ke depannya. Nah, berarti itu isu nggak bener tuh, ada yang bilang soalnya abis ini ketua umum PAN nih yang diturunkan katanya. Ketua umum PAN akan ditetapkan secara aklamasi. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi, kali ini saya diundang. Ini kalau yang ini tuan rumahnya udah 2 kali nih saya ketemu hari ini. Pak Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Kang Edi Suparno. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah, terima kasih, baik, sehat. Selamat datang juga di rumah PAN. Iya. Yang mungkin sudah kesekian kalinya. Oh ya, betul. Karena saya lihat sudah sering juga podcast dengan teman-teman pengurus dan tokoh-tokoh PAN lainnya. Gitu. Wah, ditonton berarti ya? Iya dong, harus dong, wajib. Iya. Kayaknya dari awal kita, kalau saya tidak salah waktu itu dengan Kang Edi itu justru episode pertama. Episode pertama ya? Betul. Dan sejak itu agak sering kayaknya, tapi nggak masalah sih. Saya sih senang-senang aja diundang terus gitu ya, sama teman-teman dari PAN di sini. Kang Edi, kedua kali kita ngobrol. Iya. Tadi sebelum in frame, Kang Edi ngebahas dikit. Nggak ada nanya lagi soal skincare ya katanya. Iya. Betul. Karena waktu itu super kaget ya, karena nggak ada itu, kita nggak kasih contekan. Saya mau tanya soal skincare. Tapi itu rame. Oh gitu. Saya lihat betul potongannya rame. Karena jadi bahasan orang. Karena banyak yang baru tahu, baru kenal sosok Kang Edi. Ada juga yang sudah sering lihat tapi baru sadar. Masa sih usianya segitu? Iya. Jadi nggak kalah lah sama artis-artis PAN lainnya. Iya, udah, alhamdulillah kalau begitu. Sekarang kesibukan Kang Edi saya lihat lagi sering-seringnya olahraga nih. Iya. Ya kan? Alhamdulillah. Dari sebelumnya sudah memang sering dilihat, tapi belakangan lagi sering fitness, sepeda, lari nih yang baru. Iya. Ya kan? Kenapa? Memang kalau kita bicara olahraga kan enaknya kalau kita bersama-sama, apalagi bersama-sama keluarga. Oke. Nah, kalau saya sepedahan itu biasanya hanya sendiri atau dengan teman-teman kelompok sepeda. Akhirnya banyak waktu yang kemudian kita manfaatkan untuk berolahraga yang nggak melibatkan keluarga. Alangkah baiknya, enaknya kalau keluarga ikut. Oleh karena itu kita mulai belajar lari. Jadi belajar, bukan lari gitu ya, karena kan kalau belajar lari itu paling nggak kita tahu bagaimana lari yang benar, nafasnya bagaimana, terus kemudian kalau kita lari itu supaya mencegah cedera itu seperti apa. Gitu. Bentar, belajar. Jadi nggak langsung lari aja gitu, nggak langsung lari, terutama ya bagi saya dengan istri, karena ya memang kita sudah di atas 50, ya otomatis kan rentan cedera ya. Rentan misalnya kita harus pastikan kalau kita lari kita maintain juga kita kira-kira heart rate-nya, detak jantungnya itu berapa, yaitu jadi hal itu perhatikan. Jadi kita lebih baik kita pakai pelatih untuk itu. Nah, jadi serius nih ya? Ya lumayan, dan itu enak karena kita bersama-sama anak-anak. Ya, jadi anak-anak juga ikut lari supaya mereka juga selain mereka nggak terpaku pada aktivitas handphone, game dan lain-lain. Nah, mereka juga ada aktivitas olahraga yang kita kerjakan bersama-sama dan semuanya juga senang gitu. Jadi akhirnya itulah yang kita juga jadikan tambahan agenda olahraga. Family time-nya tapi olahraga gitu ya. Jadi agenda wajib tuh sekarang. Agenda wajib, tetapi anak-anak minta agenda wajib tambahan. Setelah olahraga, setelah lari, kita sarapan bareng. Wajib gitu. Nah, itu ya. Jadi mau ikut olahraga tapi habis itu makan ya gitu. Betul. Ya nggak apa-apa lah, kan sudah cukup membakar kalori gitu. Betul. Nah, ngomongin keluarga, ada anggota keluarga baru nih. Jadi saya lihat. Boleh diceritain sedikit nggak sih, Kang? Kok tiba-tiba gitu mengangkat anak ya, Kang ya? Namanya Seba atau gimana menyebutnya?
Ya memang Sheba. Sheba. Namanya Ananda Sheba, tetapi memang kalau dibilang kita angkat itu mungkin masih belum. Kalau angkat anak kan konteksnya lebih ada aspek legal formalnya, ya menjadi anggota keluarga kita resmi, ya. Ini lebih kepada kita katakan sebagai anak asuh, ya. Anak asuh karena Sheba itu ketika kita kampanye pada saat menjelang pemilu 2024 kemarin, kita kampanye di salah satu kelurahan di Bogor. Nah, ada seorang ibu-ibu yang menggendong anak balita. Waktu anak balita belum 1 tahun waktu usianya. Nah, terus istri saya kemudian lihat, oh kok cantik sekali ini anak. Nah, dan disampaikan yang gendong ternyata itu adalah neneknya. Nah, terus apa ibu kegiatannya? Bilang enggak, saya mengasuh Sheba karena ibunya sudah meninggal waktu Sheba usia 3 bulan. Dan ayahnya itu karena bekerja sebagai pengemudi, banyak pekerjaannya di luar kota waktu itu. Sehingga Sheba itu praktis diurus hanya oleh neneknya saja gitu. Nah, oleh karena itu kita lihat, ya biasa kalau istri kan langsung melihat ini kalau anak yang tidak mendapatkan asupan ASI, tentu pertumbuhannya berbeda dengan anak yang ada asupannya ASI gitu ya. Jadi istri saya memastikan pertama Sheba asupan makanannya itu harus bergizi, berkualitas. Nah, disitulah mulai kita kemudian merawat Sheba sampai kita kemudian juga pastikan gizinya, nutrisinya, ya. Dan ya kalau kita usahakan weekend itu Sheba bersama-sama kita gitu. Atau kalau enggak kita sedang turun di dapil, ya kita bermain sama Sheba 1 hari gitu. Ya, jadi kurang lebih kegiatannya seperti itu. Tetapi kita pastikan bahwa karena Sheba keluarganya masih ada, ayahnya masih ada neneknya, dia tidak boleh terpisahkan oleh keluarganya. Tetapi kalau suatu ketika misalkan saja orang tuanya atau neneknya meminta kita untuk ikut mengurus Sheba lebih aktif lagi, tentu dengan senang hati akan kita lakukan. Ya namanya juga sebagai orang tua yang sudah punya 2 anak dewasa, ya punya Ananda Sheba ini ya tentu jadi hiburan baru untuk kita. Nah, itu yang saya mau tanya, kan di usia sekarang tiba-tiba ada yang kecil lagi nih, gitu. Keseruannya apa yang membedakan? Ya beda ya, kan kita mengingat dulu waktu anak-anak masih kecil, ya, jadi kita kembali lagi memori itu. Tetapi anak saya yang sulung usia sudah 26 tahun, sudah bekerja, sudah S2, dia juga sempat menyindir juga, jangan ya Daddy Muti minta saya buru-buru ya untuk kasih cucu gitu. Biasanya kan kayak gitu jatuhnya pancingan nih buat cucu gitu. Iya. Tapi enggak, jadi kita tetap menganggap dan anak-anak saya juga menganggap Sheba itu sebagai adiknya. Adiknya, gitu. Oke. Nah, tapi ada yang berbeda nggak sedikit nih walaupun masih kecil ya, tapi dalam pola asuh merasa ada yang beda nggak? Dulu mungkin waktu dengan anak-anaknya sendiri kan Kang Edi masih usia juga masih muda gitu. Sekarang sudah lebih berumur, sekarang dengan Sheba ada pola asuh yang dibedakan nggak sih? Oh iya, jelas. Yang jelas pola asuhnya satu dari aspek nutrisi sekarang dan asupan makanan pilihannya banyak sekarang. Dulu zamannya anak-anak masih kecil mungkin hanya terbatas gitu ya. Kedua, sekarang kita mencegah jangan sampai anak-anak balita itu belum apa-apa sudah terobsesi dengan gadget. Ya, misalnya makan supaya nggak ribut, makannya kemudian bisa tenang dan fokus, dikasih gadget, tonton, nah biar makan habis dan cepat gitu. Itu kita harus cegah karena nanti jangan sampai besok-besok gadgetnya nggak ada, dia nggak mau makan gitu. Nah itu hal-hal seperti itu, perbedaan di antaranya ya adalah seperti itu. Jadi kita harus hati-hati juga bahwa teknologi itu bisa manfaatkan dengan baik, termanfaatkan secara bijak, jangan sampai justru ada ketergantungan dari anak-anak kita terhadap teknologi. Tapi sampai sekarang tidak sampai mengganggu jadwal pekerjaan dong dengan adanya si kecil baru ini. Oh enggak, justru itu kan menghibur jadinya. Oh, booster jadinya ya. Jadi kita melepas stres itu dengan melihat si kecil itu jadi happy lagi. Gitu. Soalnya saya dapat bocoran kemarin lihat di berita-berita PAN lagi mau rame-ramean nih ternyata kemarin. Itu apa Pak Zul kemarin sempat pegang ada undangan ke IKN, itu maksudnya mau bikin acara di IKN PAN-nya? Enggak. Jadi memang seperti yang sudah kita sampaikan juga selama udah hampir beberapa minggu bahkan 2 bulan persiapan ini, kita akan menyelenggarakan Kongres PAN. Kongres PAN itu adalah mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme musyawarah tertinggi di PAN.
Jadi ada Rakernas, ada Rapimnas, ya. Tetapi di sini ada namanya Kongres. Biasanya Kongres agendanya satu, yaitu memilih ketua umum yang baru. Partai, Ya, oke. dalam kesempatan Kongres itu juga kita memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan penyesuaian dalam ADART. Nah, karena Kongres itu tidak dilaksanakan setiap tahun, ya gitu kan jadwal Kongres itu setiap 5 tahun, tentu ini menjadi momen spesial untuk kita. Nah, Kongres yang akan kita laksanakan nanti menjadi lebih spesial lagi karena kita sepakat, seluruh kader PAN itu sepakat dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai barat itu semua sepakat menyuarakan bahwa Pak Zul harus memimpin PAN kembali. Oh, berarti masuk periode selanjutnya. Masuk periode selanjutnya karena dianggap memang Bang Zul mampu memimpin kita menghadapi kondisi yang relatif sulit di pemilu 2024 kemarin. Persiapannya juga bukan persiapan yang ringan, tapi beliau berhasil menjadi nakoda menavigasi PAN untuk kemudian menuai keberhasilan. Keberhasilannya itu ya dalam bentuk satu, perolehan suara dan kursi PAN meningkat 1 juta suara loh, peningkatan suara. Jadi saya kira itu bukan nilai yang kecil. Peningkatan kursi di DPR kita naik 4 kursi. Kemudian juga setelah kita puasa memenangkan Pilpres selama 2 kali, akhirnya kita memenangkan Pilpres bersama-sama Pak Prabowo, Mas Gibran. Dan ini merupakan pencapaian khusus bagi PAN, artinya itu besar bagi PAN karena kita berhasil setelah 3 kali mengusung Pak Prabowo secara konsisten di dalam 3 pemilu, di dalam 3 Pilpres, akhirnya berhasil memenangkan Pak Prabowo. Jadi ini merupakan sebuah momen kemenangan yang sangat berarti, sangat emosional bagi PAN. Banyak faktor-faktor tadi ya. Tapi saya suka tadi istilahnya puasa kemenangan. Ya. Bukan kalah ya. Karena kan orang akan menganggap, wih udah kalah 2 kali nih. Tapi tadi istilahnya Kang Edi enak banget. Puasa kemenangan. Ya, betul. Menarik, puasa kemenangan. menarik. Jadi artinya kita itu melatih diri. Melatih diri, ayo ketika kita kemudian belum berhasil, kita bangkit lagi, kita semangat lagi. Jadi jangan sampai kita kemudian kekalahan itu menjadikan kita kemudian langsung surut dan menjadikan kita kemudian tidak memiliki keberanian untuk bertarung kembali. Dan itu menurut saya tidak ada kamusnya di PAN hal-hal seperti itu. Dan tadi juga untuk menjawab pertanyaan, kenapa kok ada logo IKN? Iya, ada IKN-nya. Itu acaranya di IKN nanti kongresnya. Kongresnya acaranya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Tetapi simbol IKN itu adalah simbol era baru. Era baru, era berkemajuan Indonesia. Karena kita memiliki sebuah ibu kota negara yang baru dengan konsep dan paradigma baru, ya, di mana itu adalah sebuah ibu kota yang mengusung lingkungan yang hijau, energi terbarukan, termasuk juga di dalamnya kita lihat bahwa IKN itu merupakan sebuah contoh perkotaan yang nanti akan diadopsi oleh negara-negara lain karena keunikannya. Keunikannya termasuk juga karena berbasis teknologi, smart city, green city. Nah, ini yang saya kira merupakan tonggak peradaban baru di Indonesia yang ingin kita adopsi ke dalam Kongres PAN. Jadi semangat IKN itu kita adopsi di dalam Kongres PAN agar Kongres PAN yang akan datang itu akan menjadi kongres yang memang betul-betul memberikan semangat dan memberikan harapan serta paradigma berpikir baru untuk kader-kader PAN menghadapi berbagai agenda politik ke depannya. Tugas-tugas mereka baik yang dari eksekutif maupun legislatif paham ke depannya apa yang perlu kita tuju, apa yang perlu kita lakukan, termasuk juga persiapan untuk menghadapi agenda besar tahun 2029. Jadi meskipun 2029 dilihat masih 5 tahun yang akan datang, tetapi bagi sebuah partai politik itu adalah target jangka pendek yang harus dicapai, sehingga persiapannya harus dilakukan secara dini. Oke, aku mau minta bocoran sedikit. Kongres tadi, pemilihan tadi ketua umum baru, tapi sudah sepakat. Sudah sepakat. Jadi, bisa begitu? Apakah itu sebuah proses yang umum maksudnya? Di PAN ini mungkin ini adalah proses yang pertama kali terjadi. Tetapi menurut saya ini adalah sejarah baru di PAN, bahwa PAN itu secara demokratis bisa menunjukkan pemilihan ketua umum secara demokratis dengan masing-masing melakukan pemilihan,
ada kandidat-kandidat yang saling bertarung, tetapi juga kita menunjukkan demokrasi di mana seluruh pihak menyuarakan aspirasinya untuk satu tujuan, satu pilihan. Itu pun dilakukan secara demokratis, bahwa masing-masing pengurus di daerah, apakah itu kabupaten, kota maupun provinsi, menyuarakan hal yang sama, aspirasi yang sama. Kita dukung Bang Zul untuk menjadi ketua umum kembali, sehingga itu menjadi keputusan Rakernas kita. Ya, Rakernas yang kita selenggarakan di bulan Juni kemarin, bahwa Rakernas memutuskan bahwa saudaraku Zulkifli Hasan, ketua umum kita, untuk kembali menjadi ketua umum periode 2024-2029 yang akan ditetapkan di dalam kongres. Jadi kongres kita besok ini hanya akan menetapkan penetapan hasil dari Rakernas yang sudah dicapai secara aklamasi itu. Oh iya, berarti bukan tiba-tiba baru kongres tiba-tiba ditetapkan itu, tapi karena sudah ada proses sebelumnya. Betul. Oke, mulai mengerti saya. Oke. Tapi tadi ada sempat ini HUT ada ulang tahun juga kan Agustus ini. Jadi memang berbarengan pelaksanaan kongres kita itu berbarengan dengan HUT-PAN yang ke-26. Memang didekatkan waktunya biar sekalian meriah. Ya, dan bukan didekatkan lagi, tetapi pada hari yang sama kita HUT-PAN sekaligus pembukaan kongres. Oke. Wah, seru nih, seru. Nah, itu ada bocoran sedikit nggak, Kang? Apakah acaranya akan seperti apa? Karena kan kalau kita lihat, saya sempat lihat ada kegiatan sebelumnya itu namanya workshopnya PAN, itu megah lah gitu ya. Ada Pak Prabowo, sampai Pak Prabowo muji harus belajar dari PAN katanya gitu. Nah, kali ini ada bocoran sedikit nggak sih apa yang mau ngapain gitu di kegiatan ini? Jadi memang kita lihat bahwa kita sudah mempersiapkan kongres ini secara sangat matang. Dan kita nanti akan tunjukkan sebuah perhelatan politik yang fenomenal, yang kolosal. Megah nih. Ya mudah-mudahan nanti akan jadi rujukan dari teman-teman partai politik lain lagi. Apalagi PAN sudah seperti yang sampaikan Pak Prabowo, wah ini partai-partai perlu belajar dari PAN nih. Untuk menyelenggarakan acara gitu ya. Karena acara kita boleh dibilang ya cukup cukup mengagetkan dari aspek hiburannya, beda dari yang lain, seni budayanya gitu ya, yang menunjukkan memang jati diri PAN sekarang ya sebagai partai nasionalis, religius, modern, moderat dan muda gitu. Keywordnya baru sekarang ya, ada partai yang muda. Iya, betul. Oke. Nah, di masa sekarang ini nih menuju pilkada dan juga kita bisa bilang ini masa transisi presiden ya, dari Presiden Jokowi ke presiden terpilih Pak Prabowo nanti. Ini isu-isunya kan banyak nih ya kan, katanya ya kemarin kita sudah dengar ada udah ada berita ketua umum dari Golkar mengundurkan diri. Lalu katanya malah di masyarakat nih pada bilang berikutnya ini PAN katanya. Ada yang bilang begitu isunya, ini berikutnya PAN. Terus ada juga isu mau reshuffle malah detik-detik terakhir. Ini pokoknya semuanya banyak gonjang-ganjing nih soal masa transisi presiden ini. Kang, spill sedikit lah. Sebenarnya yang di atas sana obrolannya seperti apa sih situasinya? Kalau kita bicara tentang reshuffle, tentu itu kan hak prerogatif presiden ya. Dan saya rasa sampai dengan nanti 19 Oktober hak prerogatif presiden itu masih melekat pada Pak Jokowi. Nanti setelah itu beralih ke Pak Prabowo. Pak Prabowo lah memiliki hak prerogatif untuk melakukan pembentukan kabinet maupun reshuffle jika memang diperlukan. Jadi itu kita hormatilah apapun yang akan diputuskan oleh pemegang hak prerogatif tersebut. Nah, terkait ada isu pelaksanaan, apakah itu namanya Munas, apakah itu Kongres atau apapun perhelatan akbar partai dalam rangka konsolidasi ataupun dalam rangka untuk pemilihan pimpinan partai, saya kira PAN adalah partai yang melaksanakan satu-satunya proses pemilihan aklamasi. Karena stabilitas di internal PAN itu begitu solid, alhamdulillah kita menatap kongres ke depan itu dengan boleh dibilang dengan riang gembira, karena kita akan mendapatkan pemimpin yang memang secara bersama-sama kita setuju
untuk menjadi ketua umum kita ke depannya. Jadi kita berharap bahwa seluruh partai politik yang ada di Indonesia itu akan bersama-sama untuk kita menjalankan politik guyup, menjalankan politik yang teduh ya, yang bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dan saya berharap bahwa pelaksanaan perhelatan dari apakah itu kongres, munas atau raker di antara para partai politik itu berjalan lancar, baik, dan menghasilkan pimpinan-pimpinan untuk bersama-sama kita nanti bekerja keras, meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, karena memang kita bicara keberlanjutan ke pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran ke depannya. Nah, berarti itu isu nggak bener tuh, ada yang bilang soalnya habis ini ketua umum PAN nih yang diturunkan katanya. Ketua umum PAN akan ditetapkan secara aklamasi Wah, di Kongres. sudah yakin ya, karena sudah ada hasilnya tadi sudah ya. Ada hasilnya. Oke, kalau begitu. Nah, balik ke IKN sedikit, karena ini menarik karena kan sesuai sama komisinya Kang Edi juga mengenai energi nih. Tadi sempat disebut juga sebagai IKN akan jadi kota percontohan mengenai energi. Saya sempat baca-baca sebelumnya bakal banyak teknologi energi terbarukan di sana. Akan ada smart city, mobil yang bisa nyetir sendiri katanya, kereta yang berjalan tanpa ininya, pakai sistem otomatis semuanya. Masuk akal nggak sih Kang sebenarnya itu semua? Karena kan kesannya ya buat masyarakat, buat netizen itu kayak di film doang deh. Pada saat awal Indonesia menyatakan bahwa kita akan membangun kereta api cepat, Jakarta-Bandung. Kemudian kita akan membangun ibu kota baru yang akan kita mulai bisa huni dalam kurun waktu singkat. Ya, dunia ikut meragukan kemampuan Indonesia. Bukan hanya masyarakat kita berarti ya. Dunia ikut meragukan itu, termasuk masyarakat Indonesia juga. Tetapi coba dilihat hari ini, kereta api cepat itu sudah beroperasi dan beroperasi secara sangat baik. Hari per hari itu jumlah pengguna kereta api cepat itu antara 20-22 ribu warga per hari. Dan digunakan untuk commuting, bahkan sekarang antara Jakarta dan Bandung jadi hidup karena itu. Karena banyak pengunjung datangnya. Tambah hidup ya, bukan hidup, jadi tambah hidup. Dan sekarang kita lihat bahwa IKN itu ternyata sudah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan administrasi pemerintahan, meskipun dalam skala terbatas. Tetapi bayangkan saja dalam waktu yang begitu singkat sudah bisa dipergunakan. Ya, jadi ini menurut saya adalah sebuah pencapaian baru. Nah, capaian berikutnya adalah bagaimana sekarang kita menerapkan teknologi terkini untuk kegiatan-kegiatan yang ada di IKN. Misalkan saja sistem transportasinya mungkin transportasi nirawak nantinya, ya. Kemudian menggunakan kendaraan listrik, dan itu memang sudah aturan bahwa di IKN itu penggunaan transportasi itu hanya berbasis listrik saja. Oh, jadi maksudnya mobil berbahan bakar BBM nggak boleh masuk? Tidak boleh. Jadi kalau ada mobil berbahan bakar BBM itu akan di stop sebelum masuk ke dalam ruang lingkar IKN. Jadi harus menggunakan kendaraan listrik. Itu pun nanti untuk elektrifikasi di seluruh kawasan IKN itu akan menggunakan energi terbarukan. Sekarang sudah dipasang penggunaan untuk energi solar. Nanti bisa dipergunakan juga energi angin misalnya, atau energi hidrogen biru misalnya. Jadi semua yang berbasis energi terbarukan akan menjadi sumber dari energi yang ada dipergunakan yang di IKN. Sebentar, saya potong dulu. Solar ini tadi maksudnya matahari ya? Matahari, solar. Ya, solar farm. Disangka solar ini bukan, lagi. Bukan. Oke. Solar farm maksudnya. Ya. Jadi itu menjadi sumbernya. Jadi saya lihat ini sebuah rancangan pembangunan ibu kota berbasis teknologi, berbasis energi hijau, ya, yang akan menjadi percontohan untuk kota-kota lainnya di dunia. Dan saya rasa ini sebuah capaian yang tidak mudah dilaksanakan, tetapi kita bisa buktikan bahwa kita sudah menuju ke sana. Jadi kita on the right track untuk menuju cita-cita kita untuk membangun sebuah ibu kota yang modern, berbasis teknologi, berbasis energi hijau. Berarti
masuk akal ya itu semua. Karena kan ya lagi-lagi ya kita selama ini mendengar itu karena kita juga belum ke sana, terpisah oleh dua pulau gitu ya kita untuk kesananya, sehingga banyak kan masyarakat itu merasa kayaknya ini deh cuman janji-janji gitu. Ya, dan saya rasa saat ini ya kita perlu mempertahankan apa yang sudah dicapai sejauh ini. Mungkin pencapaiannya masih belum belum maksimal, tetapi pencapaian sekarang yang sudah kita capai itu harus kita pertahankan. Misalkan begini, disampaikan bahwa Air Quality Index, ya indeks polusi udara yang ada di IKN itu di sana kadarnya adalah 6. Di Jakarta antara 150 sampai 200, artinya sudah tinggi jauh sekali perbandingan tingkat polusinya. Ya. Itu harus kita pertahankan, gitu loh. Ya, lingkungan hijau yang ada di sekitar IKN, karena kan itu dibangun di sekitarnya itu adalah kawasan hutan, itu harus dipertahankan. Meskipun nanti akan ada perluasan, tetapi harus dipertahankan. Ya, jadi rasio antara kemudian pembangunan dengan lingkungan hijau itu harus dipertahankan. Misalkan juga pelestarian dan kebersihan sumber daya air, sungai itu harus dipertahankan ke depannya. Tidak semuanya dibangun jadi kota gitu ya. Dan tidak semuanya kemudian dimanfaatkan sehingga menjadi sumber daya air itu kemudian terkotori oleh lingkungan yang saat ini dibangun, misalkan ada tambahan ruang usaha, ya kawasan niaga dan lain-lain, tetapi kemudian menyerap air dari dalam tanah atau juga pembuangannya dilakukan ke sungai. Nah itu saya kira perlu sangat dipertahankan karena ini adalah proyek percontohan yang memang sudah kita berkomitmen bersama-sama, pelestarian lingkungan dan kehidupan naturalnya itu harus kita lestarikan ke depan. Pertanyaannya, Jakartanya bisa kita perbaiki nggak? Amat sangat bisa kita perbaiki. Saya selama 5 tahun berada di Komisi Energi yang ada di DPR RI. Alhamdulillah punya gambaran dan punya pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kita bisa mengelola energi bersih, energi terbarukan ke depannya. Kalau Jakarta kita lihat sumber polusinya dulu di mana? Sumber polusinya itu 34% itu berasal dari PLTU yang ada di sekitar Jakarta, terutama PLTU yang sekarang berbasis batu bara, dan mereka itu adalah PLTU yang sudah beroperasi belasan bahkan puluhan tahun. Jadi teknologinya sudah teknologi lama. Kadar emisi karbon yang kemudian dikeluarkan itu sangat tinggi. Kedua, transportasi. Transportasi itu sekitar 30% juga. Ketiga adalah industri. Ya, dari industri juga emisi karbonnya tinggi. Keempat baru rumah tangga. Nah, oleh karena itu ini yang harus ditangani. Bagaimana sekarang kita satu dari aspek PLTU yang itu bisa kemudian kita beralih ke energi yang berbasis lebih ramah lingkungan. Mungkin nggak bisa langsung ditutup PLTU itu, ya karena kalau ditutup sumber energinya dari mana, sumber listriknya dari mana? Kecuali kalau sudah ada penggantinya, tapi penggantinya kan belum ada. Jadi sekarang ini PLTU batubara coba kita lakukan sekarang co-firing. Jadi batubara sebagian, gas sebagian, karena gas emisi karbonnya lebih rendah. Kedua, mungkin kita atur juga transportasi ini yang sekarang rata-rata pengguna kendaraan baik itu mobil maupun sepeda motor, ya mungkin harus dibatasi. Ya, mungkin hari-hari tertentu, ya hari bebas berkendaraan motor namanya combustion engine, jadi motor konvensional, ya harus dilakukan pembatasan. Jadi supaya orang tidak setiap hari menggunakan kendaraan mobil atau kendaraan sepeda motornya. Itulah sumber daripada emisi karbon yang ada. Kecuali kalau itu berbasis listrik, itu boleh gitu ya. Ya, dan ketiga saya kira juga untuk industri itu sekarang industri harus diperketat lagi. Standar industri yang mengeluarkan emisi karbon, yang mengeluarkan emisi yang berbasis yang kemudian menghasilkan polusi, itu juga harus dihitung dan kemudian harus mereka pasang peralatan yang bisa menangkap sebagian dari emisi karbon tersebut. Jadi saya kira itu ada solusinya dan bisa dilakukan relatif cepat, tetapi memang harus ada langkah-langkah jelas, identifikasi dulu problemnya apa, dan kira-kira solusi-solusi itu nanti bisa berbasis problem yang memang sudah kita identifikasi itu. Saya kira tidak terlalu sulit, tetapi butuh komitmen yang kuat untuk bisa melaksanakan itu. Nah, untuk
melakukan itu semua kan bukan satu langkah aja gitu ya, ada langkah-langkah bertahap. Berarti kan sebenarnya salah satu faktor pendukungnya adalah siapa yang mimpin nih Jakarta selanjutnya, ya kan? Pan jadinya bagaimana sih? Untuk pengajuan ini di Jakarta kan kemarin sempat ramai, yang paling sering disebut adalah nama Mbak Zita Anjani sebagai calon wakil gubernur. Nah sekarang seperti apa posisinya untuk PAN? Ya kita memang dari awal kita kan partai yang berbasis kader, dan kita akan sangat bangga jika kader-kader unggulan kita bisa maju di pilkada. Untuk Jakarta kita sudah sampaikan Mbak Zita Anjani. Untuk Jawa Barat kita sudah ajukan juga Teh Desi Ratnasari dan Kang Bima Arya. Itu memang usulan dari kita dan kita tentu perjuangkan itu. Tetapi PAN juga menyadari bahwa kursi PAN itu baik di Jakarta maupun di Jawa Barat itu tidak cukup untuk kita mengusung kader itu sendiri. Jadi kita harus bersama-sama. Kalau sudah bersama-sama tentu kita juga harus mendengarkan dan menyerap aspirasi dari teman-teman koalisi parpol lainnya. Apalagi kita di Koalisi Indonesia Maju dari awal sudah berkomitmen, kita sudah sepakat kita mengusung calon itu secara bersama-sama, secara kolektif. Kim mengusung calon bersama-sama, sehingga tentu kita akan dengarkan dan kita akan jalankan putusan yang akan nanti dicapai oleh Kim ini. Para ketua umum nanti bersepakat, ayo kita dukung siapa. Karena kita sudah tahu dari pemberitaan-pemberitaan di media, nama-nama Ridwan Kamil sudah keluar untuk Jakarta. Bahkan untuk wakilnya sudah ada inisialnya S. Bahkan kemarin itu sudah ada disampaikan S itu adalah Pak Suswono dari PKS. Siapapun nanti pada akhirnya Mr. S itu, tetapi kalau itu sudah disepakati oleh Kim, seluruh anggota di dalam Koalisi Indonesia Maju itu akan bersama-sama berjuang untuk memenangkan pasangan calon ini. Tapi kan PKS nggak di Kim. Makanya kan ada istilah sekarang Kim Plus. Nah gitu. Jadi ini pelebaran dari Kim. Tentu kita senang kalau kita bisa bersama-sama bahu-membahu ya, bergotong royong untuk memenangkan pasangan calon. Karena ini kan juga untuk kebaikan Jakarta ke depannya. Intinya kalau saya sempat baca ada yang ngomong tidak ada baperan dalam politik. Kalau kemarin memang ada perbedaan pendapat, beda dukungan, ya kalau kali ini dukungannya sama ya nggak apa-apa. Oke, nah tapi di daerah lain ada nggak sih nama-nama ini kan memang belum ada pendaftaran nih ya kan untuk calon kepala daerahnya, tapi ada nggak sih beberapa nama kader-kader PAN yang kayaknya ini sangat berpotensi, baik itu sudah pernah menjabat atau memang punya potensi lah dari Kang Edi sendiri? Ya kita banyak kader-kader di daerah, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota yang merupakan kader-kader kita yang memang sudah kita persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya untuk maju menjadi calon pemimpin daerah. Misalnya di Jambi kita punya gubernur incumbent petahana yang akan maju lagi, Pak Haris. Nah kemudian di Bengkulu kita ada wali kota Bengkulu 2 periode yang akan maju sebagai cagup Pak Helmi Hasan. Ya, kita juga ada di Sumatera Barat Bupati Solok yang akan maju sebagai cagup, ya Pak Epiardi Asda. Begitu juga di Kalimantan Selatan maupun di Maluku. Jadi kita punya kader-kader yang punya peluang baik untuk maju di Pilgub dan kita akan dorong. Tetapi di kabupaten kota pun demikian. Misalkan saja di Kota Bogor dapil saya, mantan wakil wali kota yang bersama-sama Kang Bima waktu itu memimpin Kota Bogor akan maju sebagai calon wali kota. Nah ini juga kader PAN yang akan kita tentu perjuangkan untuk bisa menang. Dan ini beberapa di antara kader-kader PAN yang memang kita ke depan akan fokuskan untuk kita perjuangkan. Jadi bagi kita kader itu mendapatkan tempat dan perhatian utama di PAN untuk kita dorong maju di perhelatan pilkada ini. Oke, berarti sebenarnya ya banyak tadi beberapa nama yang pernah saya dengar karena memang incumbent, tapi ada beberapa nama yang baru. Nah, tapi jadi sebuah pertanyaan buat kami masyarakat gitu ya, mungkin nggak terlalu mengikuti politik, isunya kan tiba-tiba walaupun tadi dibilang bahwa Kim akan selalu bersama, tapi di beberapa daerah di luar Jawa terutama itu kayak koalisinya berpecah nih gitu. Misalnya partai yang tadinya di Kim di sana mengusung 2 nama yang berbeda. Terus ada juga yang ibaratnya kayak tadi
berbeda dukungan kemarin di Pilpres, tapi di daerah tertentu itu ada dukungan. Nah, memang seperti itukah biasanya peta perpolitikan, apa ya kalau masyarakat bilangnya kok kayak goyang pondasinya gitu, atau karena memang selesai aja ini, karena kan kebetulan kita habis pemilu serentak, pilkada serentak pula gitu kan jadinya. Ya memang kita karena Kim itu kita anggap sebagai sebuah keluarga sudah ya, keluarga. Jadi kalau ternyata anggota keluarganya itu tidak bisa bersama-sama untuk melakukan perjalanan perhelatan pilkada itu, kita saling pamit gitu satu sama lain. Mohon maaf ya, mungkin di provinsi ini kita nggak bersama-sama, tapi kita saling pamit satu sama lain, jadi saling memberitahukan. Nah itu etika dari persaudaraan yang kita sudah bina selama ini, bahwa kita saling memberitahu jika kita memang tidak bisa berbarengan untuk mengusung pasangan yang sama. Tuh. Nah ini saya kira realita politik yang kita harus hadapi, bahwa nggak mungkin di seluruh pilkada itu Kim bersama-sama. Oleh karena itu ya kita pastikan bahwa hubungan persaudaraan ini tidak akan retak, tidak akan kemudian tercederai hanya karena kita mengusung yang berbeda. Karena tujuannya juga pada saat nanti siapapun menang, pasti Kim itu akan saling membantu, saling mengakomodasi kepentingan masing-masing. Gitu. Ya, berarti itu dia harapannya adalah Kim bersama-sama. Tapi pada kenyataannya tadi jumlah kursi itu juga berpengaruh, kebutuhan di daerahnya juga mungkin berbeda, begitu ya. Oke, kalau begitu, Kang Edi, seberapa yakin Kang Edi bisa menghafal teman-teman di PAN ini? Mudah-mudahan cukup yakin ya. Yakin ya. Karena saya nih tiba-tiba dapat titipan nih, ada beberapa potongan wajah, gambar wajah, yang kita mau tes ke Kang Edi. Apal nggak sih? Ya. Sama beliau-beliau boleh. Ini? Boleh ya, iya kita dong. tes ya. Nanti akan ada gambarnya terlihat juga. Nah, coba nih, kira-kira yang pertama ini nih. Nah, ini sudah nggak salah ini. Desi Ratnasari. Kok yakin? Nah, yakin dong. Langsung yakin ya? Dong. Bener nggak? Iya. Nah, betul. Langsung. Apa yang bisa ngeh langsung tadi? Ini ya profil wajahnya itu tadi dan langsung saya gambarkan ibarat puzzle gitu ya. Nah ini kalau ditempel ke wajah yang seutuhnya, nah kayak begini, dan ternyata benar. Nah yang kedua ini Opa Gala ya? Sebentar, saya aja bingung ini siapa. Sebentar loh. Opa Gala ya? Opa Gala, coba kita lihat. Nah, betul. Haji Faisal, Opa Gala, betul. Saya aja nggak kenalin loh. Oke, ada lagi? Nah. Oh, ini Astrid Kuya. Astrid Kuya, ini agak cepet nih jawabnya nih. Coba kita lihat. Oh, betul. Betul ya? Betul. Nah, ini udah nggak salah ini. Ini udah agak mudah ini menebaknya ini ya. Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu. Oke, betul. Ada lagi? Ini saya bisa langsung jawab ini. Saya tahu ini ini humoris pelawak, tapi saya lupa namanya. Betawi asli. Nah, tapi saya lupa namanya. Nah, coba. Ininya kalau nama panggungnya dulu ya, saya bantuin. Ada di situ kelihatan nama panggungnya. Kumis. Oh gitu. Aduh, saya lupa namanya. Terus terang, saya mohon maaf yang ini saya lupa. Tapi saya bisa menggambarkan wajahnya. Iya, boleh kita kasih lihat. Ini Bang Opi Kumis. Opi Kumis. Iya, betul. Oke, ada lagi? Sudah selesai. Oke, kalau gitu mantap. Baik, kalau gitu lumayan lah. Tapi bisa ngenalin tadi kan, pelawak Betawi bisa langsung ngenalin, cuman emang terlewat namanya saja. Oke. Malah saya tadi duluan ya, karena ketahuan saya lebih banyak nonton infotainment daripada berita politik kayaknya. Oke, kalau gitu Kang Edi, terima kasih banyak loh. Saya dapat kesempatan ngobrol-ngobrol ini, menarik sekali. Kapan kalau PAN ada rencana IKN, boleh kita podcast di sana. Boleh Siapa tahu ya kan ya, teman-teman kru juga pasti pengen diundang ke sana. Boleh banget. Memang sekarang terakhir saya ke IKN, saya lihat memang
pekerjaan di sana boleh dikatakan sedang dikebut untuk persiapan 17 Agustus ini. Dan memang karena memang dalam proses pembangunan konstruksi, jadi memang ada pembatasan untuk masyarakat umum masuk. Ya, karena kan masalahnya juga tidak hanya masalah aspek keamanan, tapi juga keselamatan orang yang bekerja. Tiba-tiba nanti ada masyarakat jalan-jalan kemana-mana bisa terkena runtuhan atau juga masalah konstruksi. Jadi kalaupun nanti kita ada kesempatan ke sana, dan saya yakin mudah-mudahan setelah 17 Agustus itu nanti akan ada opportunity untuk kita kesempatan berkunjung sana, ya tentu akan sangat menarik kalau PAN bisa melakukan podcast dari Iya tuh, latar belakangnya gedung keren itu, Garuda itu, keren, ya kan? keren. Wah. Oke, kalau gitu Kang Edi sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Saya udah dikasih kesempatan untuk ngobrol lagi kali ini. Baik teman-teman, terima kasih. Semoga ada hal-hal menarik yang bisa teman-teman dapatkan dari episode kali ini. Sampai ketemu lagi di Pansos Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.